Ya baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya di sini Faizal Bakri dengan NIM 1915 1060 Nah, di sini maksud dari saya tersebut itu ingin memberitahukan teman-teman buat kalian itu gimana sih caranya buat pestisida organik ataupun apa sih itu pestisida organik. Nah, ini dari maksud dan tujuan saya di sini itu untuk memenuhi dari tugas tatap muka terkait mata kuliah pertanian organik. Nah, sebelum itu saya akan menjelaskan ini terlebih dahulu, yaitu terkait pestisida organik. Nah, apa sih itu pestisida organik? Nah, untuk pestisida organik sendiri itu merupakan pestisida yang dibuat dari bahan alami, itu yang bisa berasal dari dedaunan atau tumbuh-tumbuhan yang lain. Untuk pestisida organik sendiri itu juga bisa dibuat dari kotoran ternak ataupun dari kemih dari ternak itu sendiri. Nah, untuk fungsi dari pestisida organik sendiri itu buat apa ya? Buat ini, untuk mengatasi masalah dari ketergantungan petani pada saat ini yang menggunakan pestisida anorganik, di mana untuk penerapan pestisida anorganik sendiri itu dapat merusak ekosistem dan juga mencemari lingkungan. Makanya di sini ada yang namanya pestisida organik. Nah, di sini dari saya akan memberitahukan terkait bagaimana sih cara pembuatan dari pestisida organik dan apa saja sih bahan-bahan yang dibutuhkan itu. Nah, terkait pestisida yang saya terapkan di sini yaitu terkait pembuatan dari fungisida organik. Nah, untuk fungisida organik sendiri ini digunakan untuk mengatasi permasalahan yang disebabkan oleh jamur patogen pada tanaman yang nantinya akan menyebabkan penyakit pada tanaman gitu. Nah, untuk bahan-bahan yang digunakan di sini dalam pembuatannya itu untuk alatnya sendiri ada timba. Jadi teman-teman di sini bisa menggunakan timba seadanya yang ada di rumah. Terus juga ada dari selang bening. Yang ketiga ada botol. Botol di sini teman-teman bisa menggunakan dari botol aqua, botol air mineral yang lainnya lah gitu. Terus juga ada pisau dan lain sebagainya. Terus terkait bahan-bahannya sendiri yang digunakan dalam pembuatannya ini yaitu yang pertama menggunakan air kelapa. Nah, air kelapa di sini nantinya itu untuk menambah nutrisi dari pestisidanya itu sendiri teman-teman. Terus juga ada gula pasir. Yang ketiga ada kunyit, terus ada lengkuas, serai, daun sirih dan juga ada E4 sebagai pengurai dari bakteri-bakteri nantinya. Nah, terkait kandungan dari bahannya sendiri, untuk kandungan serai teman-teman ya. Serai di sini kan sudah banyak kalian jumpai sendiri di pasaran maupun merupakan dari bahan-bahan dapur itu. Nah, untuk serai di sini yaitu bersifat antimikroba dan menghambat pertumbuhan jamur patogen penyebab penyakit tanaman. Jadi fungsinya serai di sini yaitu dalam serai itu memiliki kandungan yang bersifat antimikroba yang nantinya dapat menghambat dari pertumbuhan jamur patogen pada tanaman. Makanya di sini kita menggunakan serai untuk pembuatan fungisida organik. Terus yang kedua terkait kandungan dari lengkuas. Nah, untuk kandungan lengkuas sendiri di sini yaitu menurut dari literatur Pratia et al 2018, untuk lengkuas sendiri itu dapat menghambat pertumbuhan jamur karena memiliki kandungan flavonoid, saponin dan juga tanin. Nah, dari kandungan flavonoid, saponin dan tanin ini itu nantinya dapat menghambat pertumbuhan dari jamur patogen sendiri seperti itu teman-teman. Terus selain itu, dari penggunaan bahan lengkuas itu juga dapat menghambat perkecambahan spora jamur. Yaitu seperti yang kita tahu sendiri di sini untuk jamur itu apa ya, merupakan spora gitu. Jadi dengan adanya kita menggunakan lengkuas itu dapat menghambat dari pertumbuhan spora dari jamur sendiri. Selanjutnya ada kunyit. Di sini kunyit itu memiliki fungsi sebagai ketahanan yang tertimbun dalam tanah, juga melindungi akar tanaman yang terlepas dari jamur. Jadi untuk kunyit sendiri itu sebagai ini pelindungan bagi serangan jamur yang nantinya akan menyerang dari akar tanaman maupun jaringan tanaman yang lain gitu. Terus ada daun sirih. Daun sirih sendiri di sini yaitu bersifat antimikroba juga teman-teman. Bersifat antimikroba dan dapat merusak dinding protein pada jamur patogen. Untuk dinding dari adanya daun sirih nantinya ini dari jamur patogen itu akan menyebabkan disease sehingga akan menghambat dari pertumbuhan jamur patogen sendiri. Terus ada air kelapa nih. Nah, untuk air kelapa di sini nantinya air kelapa ini fungsinya itu sebagai menambah nutrisi bagi tanaman. Intinya nanti di sini air kelapa itu mengandung glukosa, asam amino, asam organik dan juga karbohidrat. Yang nantinya dapat membantu dari pertumbuhan dan juga perkembangan dari tanaman sendiri. Terus ada gula pasir nih. Nah, untuk gula pasir sendiri ini yaitu dapat menghasilkan zat etanol.
zat etanol, asam laktat, hidrogen, dan asam butirat. Di sini untuk gula pasir sendiri itu fungsinya sebagai penyedia energi bagi mikroorganisme, teman-teman, seperti itu. Terus yang terakhir ini ada E4. E4 di sini nanti berfungsi sebagai pengurai. Ini untuk E4 sendiri nantinya fungsinya atau kandungannya ya, itu dapat mempercepat perombakan bahan organik tanpa merugikan, sehingga mempercepat proses fermentasi. Nah, di sini kan kita itu dari pembuatan fungisida organik menerapkan fermentasi aerob dan juga anaerob. Jadi fungsinya dari E4 di sini itu nanti untuk menguraikan dari bahan-bahan organik yang sudah kita gunakan, teman-teman. Nah, seperti itu untuk bahan-bahan yang digunakan dari apa cara kita untuk membuat fungisida organik. Nah, untuk ininya lagi apa ya, takarannya nih. Nah, untuk takarannya sendiri yang digunakan nanti ada air kelapa 3 liter, terus gula pasir 5 sendok makan, terus ada kunyit setengah kilo, terus ada lengkuas setengah kilogram juga, terus ada serai setengah kilogram, dan juga ada daun sirih setengah kilogram, dan juga untuk E4 sendiri sebagai pengurai itu sebanyak 200 ml. Nantinya dari bahan-bahan tersebut akan apa ya, ada tahapan-tahapannya dalam proses pembuatannya. Nantinya dari saya sendiri di sini akan menampilkan dari proses pembuatan dari proses pembuatan fungisida organik sendiri. Nah, sekian penjelasan dari saya. Untuk selanjutnya terkait metode pembuatannya akan saya tampilkan setelah ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.